Selamat pagi, saya Sally, pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman. Kita akan bahas soal kedua dari Salindia pekan ketiga terkait pengkondisian. Kita baca, bila masukan user adalah bilangan positif ya, cetak positif input. Kalau tidak, cetak zero or negative input. Gitu ya. Jadi kita akan tangkap masukan dari user, kemudian kita mau cek dia itu positif atau bukan, gitu ya. Artinya saya harus punya satu angka gitu ya. Misalnya saya namanya masukkan aja gitu ya. Yang dia adalah dari user. Gitu. Nah, kemudian karena input fungsi input ini seperti biasa dia mengembalikannya string gitu ya, sementara yang mau kita cek adalah bilangan, maka kita harus mengubah dulu casting ya istilahnya, mengubah tipe datanya menjadi bilangan gitu ya, integer. Yaitu saya akan ubah dia integer, masukannya ini akan saya ubah integer, tapi kali ini saya tidak akan memakai variabel lain, tapi saya memakai variabel yang sama gitu ya. Boleh ya? Oke, jadi ditimpa gitu. Nilai yang sebelumnya ditimpa. Saya tidak perlu gitu ya. Nah, kemudian aksi yang dilakukan itu sama-sama mencetak sebenarnya. Cuman ini tergantung kondisi gitu ya. Kalau ternyata yang dimasukkannya adalah positif, maka yang dicetak adalah positif input. Sementara kalau bukan, maka yang dicetak adalah zero or negative input gitu ya. Jadi yang dicetak berbeda, makanya kita butuh conditional statement, butuh pengkondisian atau percabangan gitu ya. Kita pakai if gitu kan ya. Maka yang dicek adalah bilangan positif. Nah, bagaimana caranya kita bilang bilangan positif ke komputer, membahasakannya bagaimana? Kita sudah belajar operator perbandingan ya. Kita tahu bahwa definisi bilangan positif adalah bilangan yang lebih dari 0 gitu kan ya. Nah, makanya kita akan tulis supaya komputer mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tulis if bilangan adalah positif gitu, komputer tuh nggak ngerti gitu. Jadi kita harus terjemahkan ke bahasa yang dimengerti oleh komputer gitu. Jadi kita bilang bahwa kalau misalnya masukannya itu adalah lebih dari 0 ya, di mana lebih dari 0 itu adalah definisi dari bilangan positif, maka apa yang saya lakukan? Saya akan minta komputer untuk mencetak positif input gitu ya. Oke. Kemudian kalau enggak, katanya bila tidak itu adalah else ya. Jadi kalau misalnya elif itu berarti harusnya ada kondisi lagi. Bila tidak yang atas, tapi dia harus memenuhi kondisi yang lain lagi, maka itu saya harus pakai elif. Tapi kalau ini kan tidak perlu gitu ya. Jadi sebentar saya tulis dulu ya. Ini print zero or negative input gitu ya. Nah, apakah saya boleh menulis misalnya kalau masukannya sama dengan 0 gitu. Kemudian sama else lagi kalau masukannya sama dengan negatif gitu ya, kurang dari 0. Ya saya bisa sebentar. Saya bisa buat begini. Atau saya buat ulang ya. Oke, jadi bagian ini kenapa saya tidak tulisnya gini, elif masukan kurang dari atau sama dengan kurang dari 0 ya, berarti negatif ya. Jadi saya print zero or negative input. Terus ada lagi else, elif masukan sama dengan 0, maka print zero or negative input gitu ya. Nah, saya melakukan ini juga bisa nih ya. Jadi ya, saya lengkapi if masukan lebih dari 0 gitu ya. Maka yang saya cetak adalah positif input gitu. Oke, mudah-mudahan terbaca ya tulisan saya. Oke, jadi bisa aja sih yang sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama saja gitu ya hasilnya. Hanya bedanya di efisiensi aja gitu. Bukan aja ya efisiensi itu ya. Bedanya di efisiensi gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kalian lihat, kalau misalnya user yang memasukkan 0 atau bilangan negatif,
maka yang dicetak tuh sama aja gitu. Sama-sama menulis zero or negative input. Tidak ada requirement di soalnya untuk mencetak hal yang berbeda untuk kasus kalau dia negatif atau nol. Oleh karena itu, kita bisa memutuskan, oh ya udah daripada saya tulis 2 kali kayak gini, ya kita gabung aja 2 ini gitu. Jadi alih-alih saya tulis masukan kurang dari 0 dan masukan sama dengan 0, sebenarnya saya bisa ganti itu menjadi masukan kurang dari sama dengan 0 gitu. Jadi yang ini dihapus gitu ya. Dihapus gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oh ya udah kalau gitu kenapa saya tidak menulis yang di sebelah kanan ini gitu? Kenapa saya harus menulis yang sebelah kiri? Kok boleh sih yang else gitu? Kan else itu dia bisa menampung apa saja gitu. Nanti jangan-jangan dia menampung juga angka-angka masukan-masukan yang bukan kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat kasusnya aja gitu. Bilangan gitu ya, ini kan asumsinya si usernya pasti masukinnya bilangan gitu kan ya. Bilangan itu kalau misalnya dia tidak lebih dari 0, ada nggak pilihan lain selain kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Ini asumsinya usernya cukup pintar, teliti, nurut gitu ya, nggak iseng, jadi pasti memasukkannya bilangan gitu ya, karena kita masih di awal-awal perkuliahan. Jadi kita asumsinya usernya pintar gitu ya, nggak iseng. Oke, jadi coba dibayangkan ada nggak bilangan gitu ya, dia itu bilangan yang kalau dia nggak lebih dari 0 tuh bukan kurang dari sama dengan gitu, ada nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya bilangan gitu ya, ini nolnya di sini gitu ya, ini 1, 2 dan seterusnya ke sana, terus ini -1, -2 dan seterusnya ke sana gitu ya. Kalau yang ditangkap oleh ini adalah bilangan yang lebih dari 0, katanya berarti bilangan-bilangan di sini gitu ya, sampai ke belakang lah ya. Ini adalah masukan yang ini gitu, akan ditangkap oleh if yang pertama. Nah coba kalau selain bilangan yang sebelah kanan gitu ya, sampai entah gitu ya, sampai tak terhingga sana, itu ada lagi nggak bilangan lain selain yang kurang dari ini gitu, kurang dari atau sama dengan 0 gitu, ada lagi nggak? Kan nggak ada kemungkinan lain kan ya. Makanya karena tidak ada kemungkinan lain, itu saya bisa tulis saja else gitu, daripada saya cek lagi masukan kurang sama dengan 0. Karena apa? Lumayan ngirit 1 kali pengecekan. Misal usernya memasukkan inputnya -10 gitu misalnya. Ya, -10. Berarti kan pertama kali apa yang dilakukan? Pertama kali akan mengecek yang ini kan. If -10 gitu ya, -10 lebih dari 0 gitu ya. Oh, salah nih ternyata false gitu. Oke, saya melakukan 1 kali pengecekan gitu. Di sini ya, sorry, ini maksudnya di sini. Nah, kemudian 1 kali pengecekan. Kemudian dia akan cari alternatifnya kan, karena ditolak sama if, maka dia cari alternatifnya, ada nih elif. Tapi elif ini ada kondisinya lagi, masukkan kurang sama dengan 0. Berarti -10 kurang sama dengan 0 nggak? True gitu ya. Maka dia akan masuk mengerjakan aksi yang if yang bersangkutan. Nah, artinya saya melakukan 2 kali pengecekan. Sementara kalau pakai yang ini, tadi kan ngecek nih ya pertama kali sama. Nah, ternyata kan ditolak. Maka dia akan cari alternatif yang lain, ketemu else gitu. Ya, ketemu else. Nah, maka di sini si else tuh nggak nanya-nanya lagi. Pokoknya kalau ditolak di atas, dia terima gitu. Ya. Walaupun secara implisit sebenarnya else ini akan menerima masukan-masukan yang kurang dari sama dengan 0, tapi dia di sini nggak ngecek apa-apa lagi. Jadi pokoknya udah langsung masuk aja, langsung aja print. Karena pasti, gitu. Pasti dia itu nilainya kurang dari sama dengan 0. Maka kalau pakai yang ini saya hanya melakukan 1 kali pengecekan gitu. Jadi jelas lebih efisien gitu kalau dibandingkan yang sebelah kanan. Oke. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.